Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosinestra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman sistem silvikultur hutan mangrove. Pengertian hutan payau. Hutan mangrove, hutan bakau, hutan payau adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, tergenang saat pasang dan bebas genangan saat surut. Substrat tempat tumbuh umumnya lumpur, dan hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai subtropis. Komposisi jenis hutan mangrove tergantung pada tanahnya, intensitas genangan, dan salinitas air laut. Distribusi jenis dari laut ke daratan adalah Saneratia spp, Avicennia spp, Bruguiera spp, Rhizopora spp, Cerio spp, Lumizera spp, dan Siloscorpus spp. Rhizopora spp, Bruguiera spp, dan Cerio spp yang ketiganya termasuk famili Rhizoporaceae merupakan jenis yang jumlahnya paling banyak dan kayunya mempunyai nilai ekonomi paling tinggi. Famili Rhizoporaceae relatif sudah diketahui teknik silvikulturnya. Tujuan pengusahaan hutan mangrove terutama ditujukan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kayu bakar, dan serpih kayu. Secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berbiak, tempat berlindung, tempat mencari makan berbagai biota laut, mencegah abrasi, mencegah intrusi, mencegah perkembangbiakan nyamuk, dan sebagai stabilisator ekosistem perairan. Selanjutnya yaitu sistem silvikultur hutan mangrove. Sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove adalah sistem pohon induk. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Pemeliharaan meliputi penjarangan, pembebasan, pemerkayaan, dan perlindungan hutan. Dengan begitu, pada siklus tebang berikutnya diperoleh kembali tegakkan hutan dengan komposisi seperti semula, dan potensi alam lain dapat dipertahankan. Sistem silvikultur ini terutama ditujukan untuk pohon famili Rhizopora. Wilayah kerja pengusahaan hutan mangrove. Hutan mangrove yang diperkenankan diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan 10 dari tepi sungai. Alur air atau jalan raya bagian yang tidak ditebang tidak boleh diganggu. Kepres nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2011 tentang lingkungan hidup pada hutan mangrove harus ada jalur hijau selebar 130 kali tunggang pasang air laut. Selanjutnya, rencana kerja pengusahaan hutan mangrove. Pengusahaan hutan mangrove dilakukan berdasarkan rencana kerja atau bagan kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Jenis, bentuk, dan isi rencana kerja tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Persiapan sebelum penebangan. Yang pertama yaitu inventarisasi. Maksudnya mengetahui keadaan pohon, permukaan fisik, lapangan, dan sosial ekonomi di sekitar hutan. Tujuannya yaitu menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja. Selanjutnya objek inventarisasi. Yang pertama semai, yaitu permukaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Selanjutnya pancang. Selanjutnya pohon. Selanjutnya inventarisasi pohon. Dilakukan dengan
Metode systematic strip sampling. Jalur inventarisasi 10 meter yaitu 5 meter ke kiri kanan rintis. Rintis pertama ditetapkan secara acak. Jarak jalur rintis 2 meter dengan arah memotong garis perbedaan pohon. Semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis dan diameternya. Inventarisasi permudahan dilakukan dengan metode systematic plot sampling. Semai dicatat jenis dan jumlah pada petak berukuran 2 x 2 meter. Petak dibuat setiap jarak 100 meter dengan posisi berseling dengan arah rintis. Pancang diamati pada petak 5 x 5 dengan jarak 100 meter posisi berseling rintis. Selanjutnya pengolahan data. Nama jenis dibedakan kelompok Rhizoporaceae dan non-Rhizopora. Volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenis tersebut. Volume dikelompokkan kelas diameter 10-20 cm, 21-30 cm, 31-40 cm, dan lebih dari 40. Yang kedua, penataan hutan. Pemberian tanda batas patok cat merah setiap 100 meter atau pohon dicat merah setiap 25 meter. Pembagian wilayah kerja. Wilayah kerja dibagi ke dalam kelas perusahaan, hutan, dan unit kerja tata hutan. Diperlukan untuk pengaturan pelaksanaan dan pengawasan tata tempat, waktu, administrasi, penebangan, dan pengaturan pemeliharaan hutan. Berikut pembagian kelas perusahaan menurut komposisi, umur, dan tujuan. Kelas hutan Rhizoporaceae dibagi ke dalam kelas hutan mangrove masa tebang, belum pernah ditebang atau 30 tahun setelah tebang. Kelas hutan mangrove dewasa, bekas tebangan yang belum masa tebang atau berumur 10 tahun lebih. Kelas hutan payau muda, bekas tebangan berumur kurang dari 10 tahun. Kelas hutan mangrove rusak, tidak punya cukup permudahan dan pohon induk. Pada areal kerja, kelas hutan itu dipetakan dengan skala 1:10.000. Pembagian ke dalam unit kerja tata hutan. Wilayah kerja dibagi ke dalam areal kerja 5 tahunan untuk siklus 30 tahun. Areal kerja 5 tahunan dibagi lagi ke dalam areal kerja 1 tahun. Areal kerja 1 tahun dibagi ke dalam blok-blok dengan luas blok 100 hektar. Setiap blok dibagi ke dalam petak-petak dengan luas petak 10-50 hektar. Batas blok sedapat mungkin batas alam, sungai, alur air, atau pantai. Tiap blok dan petak diberi nomor kode dan dilukiskan di atas peta dengan skala 1:10.000. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan atas hasil inventarisasi, disusun dalam bagan kerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Yang keempat, penunjukan pohon induk. Jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah Rhizopora spp, Bruguiera spp, dan Cerio spp. Jumlah pohon induk 40 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. Pohon induk berdiameter minimal 20 cm, diukur 20 cm di atas banir. Pohon induk harus berbatang lurus dengan tajuk lebat dan sehat. Pohon induk diberi nomor urut dan nomor peta. Pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. Penebangan pohon dan pengeluaran kayu. Batas diameter, peralatan, dan siklus tebang. Pohon boleh ditebang bila telah berdiameter 10 cm. Peralatan yang digunakan hanya parang, kapak, dan gergaji mesin. Siklus tebang ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuh, tujuan pengusahaan, dan ekologis setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenang. Sistem penebangan. Penebangan dilakukan dengan meninggalkan pohon induk 40 batang per hektar.
Setelah penebangan, areal hutan ditutupi terhadap penebangan. Pada umur 15-20 tahun setelah penebangan, dilakukan penjarangan dan ditutup kembali dari penebangan sampai berumur 30 tahun. Usaha pencegahan kerusakan hutan. Pada waktu penebangan, pembagian batang dan pengeluaran kayu dicegah terjadinya kerusakan terhadap pohon induk, permukaan dan tanah hutan, dengan cara terlebih dahulu menetapkan arah rebah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut dan tidak menebang permukaan kayu jenis Rhizopora. Pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, alur air atau parit, atau dengan lori melalui jalan rel. Penentuan arah rel parit ditetapkan dengan cermat dan jarak antara rel parit 200 meter. Luas tempat penimbunan kayu atau TPN termasuk pembakaran arang dibatasi. Areal penebangan TPN dan jalan pengeluaran kayu digambarkan pada peta dengan skala 1:10.000. Yang keempat, pemeliharaan bekas tebangan. Penjarangan menebang sebagian pohon untuk memperlebar jarak antar pohon sehingga pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Penjarangan dilakukan 1 kali pada umur 15-20 tahun setelah penebangan atau jika hasil inventarisasi sudah lebih dari 1.100 pohon per hektar. Yang ditebang pada penjarangan adalah pohon yang tumbuhnya tertekan, batangnya jelek atau terkena serangan penyakit. Penjarangan dilakukan dengan meninggalkan sekitar 1.100 pohon per hektar. Pada waktu penjarangan, pohon induk dapat ditebang. Selanjutnya, pembebasan dari tumbuhan pengganggu. Pada waktu penjarangan, tumbuhan pengganggu seperti tumbuhan pemanjat, pakis dan jenis pohon kurang mempunyai nilai ekonomis ditebang atau dimatikan. Pengayaan. Areal yang rusak seperti bekas penebangan, kiri kanan rel parit, bekas TPN, pondok yang belum ditumbuhi permukaan harus ditanami jenis-jenis Rhizopora. Cara penanaman, perbersihan lapangan dan pemasangan ajir. Pembersihan jalur selebar 1 meter, jarak antara 2 meter dan arah melintang arah pasang. Pada jalur pasang, ajir dengan jarak 2 sebagai tempat penanaman. Pengumpulan buah. Buah atau benih dari famili Rhizopora dipetik dari pohon induk sebagai bahan perbanyakan tanaman, lalu disimpan 10-15 hari di bawah tegakan. Penanaman. Buah yang diambil ditanam pada posisi ditancapkan ajir. Penyiangan dilakukan pembersihan gulma sampai umur 2 tahun. Perlindungan hutan. Hutan dan tanah hutan dilindungi dari penebangan liar, penyerobotan tanah hutan, hama dan penyakit, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.